Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga di malam ini kita kembali bisa hadir untuk kita belajar sama-sama di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita semakin cinta pada Rasulullah SAW dan kita bisa menghidupkan serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di akhirat mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita masih berbicara tentang salat sunnah witir. Jadi banyak sekali hadis yang berkenaan dengan salat sunnah witir karena kedudukan witir itu sangat penting di dalam bab ibadah. Malam ini kita akan masuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang namanya Jabir, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Kata Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun malam di bulan Ramadan untuk melaksanakan salat sunnah witir. Karena witir itu termasuk bagian dari qiyamul lail. Summan tadharuhu minal qabilah. Kemudian mereka para sahabat menunggu Rasulullah setelah waktu berlalu. Artinya Rasulullah keluar dan beliau melaksanakan salat witir, kemudian diikuti oleh para sahabat di belakangnya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakhruj, beliau tidak keluar. Padahal para sahabat sedang menunggunya di masjid. Wa qala, kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witru. Sesungguhnya aku khawatir untuk diwajibkan atas kalian salat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan hadis ini disebut dengan al-hadis sahih. Hadis ini kedudukannya sahih. Dalam riwayat lain
yang semakna dengan hadis ini, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi riwayat Ibnu Hibban, kalau ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan riwayatnya Aisyah. Kalau tadi Jabir. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di masjid. Fa shalla bi sholatihi nasun. Maka orang-orang pun sholat bersama sholatnya Nabi. Ya, ini bareng, berjamaah. Jadi orang-orang pun sholat bersama sholatnya Nabi. Summa sholat tsaniyata. Kemudian malam yang kedua beliau pun keluar dan sholat bersama-sama para sahabat. Fakasuran nasu, maka semakin banyak manusia yang ikut. Summa jitama'u fil lailatis tsalisah awir rabi'ah. Kemudian para sahabat pun mereka berkumpul pada malam yang ketiga atau yang keempat disebutkan. Jadi di sini ada keraguan malam ketiga atau keempat. Jadi di malam apa? Pertama Rasulullah keluar sholat dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian malam kedua Rasulullah sholat dan diikuti oleh para sahabat dan semakin banyak para sahabat datang. Nah ketika malam ketiga atau juga disebutkan malam keempat, riwayat ini, para sahabat udah kumpul untuk mau ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah Rasulullah keluar menuju masjid di malam tersebut. Padahal para sahabat udah ngumpul dan berharap untuk bisa sholat bersama Rasulullah SAW. Falamma asbaha qala. Ketika datang pagi, yaitu waktu subuh, habis salat subuh, qala, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'uni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu ay yufrada alaikum wa dzalika fi syahri Ramadan. Malam apa? Pada pagi hari maka Rasulullah mengatakan para sahabat, ra'aitul ladzi sana'tum, aku melihat bagaimana kamu lakukan semalam. Jadi Rasul tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat semalam. Karena bisa jadi ada yang ngasih tahu. Falam yamna'uni minal khuruji ilaikum. Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk keluar malam tersebut ke masjid. Illa anni khasyitu, kecuali sesungguhnya aku khawatir ayyufrada alaikum, untuk diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan sholat tadi apa? Di malam hari, wa dzalika fi syahri Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, hadis ini disebutkan sebagian a'immatul hadis mendhaifkan. Namun sebagiannya lagi mengkuatkan hadis ini. Sehingga pendapat para ulama hadis mengatakan fa innahu sahihun bila syakkin. Maka sesungguhnya hadis ini sahih, enggak ada keraguan lagi. Jadi hadis ini apa? Sahih dan tidak ada apa? Keraguan lagi. Jamaah sekalian, di sini ada kalimat inni khasyitu. Aku khawatir, aku takut. Jadi kata-kata khasyitu ada kata-kata khasyah. Ada khasyah, ada khauf disebutkan. Yang dua-duanya kalau kita artikan ke dalam bahasa kita artinya apa? Takut. Apa bedanya antara khasyah dengan khauf? Di dalam sebuah kitab Al-Kulliyat disebutkan al-khasyah asyaddu minal khauf. Khasyah itu lebih takut ketimbang al-khauf. Khauf juga takut, tapi khasyah itu apa? Sangat takut. Li'annal khasyata takunu min 'azamatil mukhshi. Karena takut itu, khasyah tersebut adalah dia memahami tentang bagaimana keagungan yang ditakuti. Makanya para ulama disebut bukan khasyah di situ, tapi apa? Bukan disebut khauf, tapi apa? Khasyah. Kenapa? Karena para ulama begitu takut kepada Allah SWT karena mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wal khauf yakunu min dhafil khaif. Jadi
Sedangkan khauf juga diartikan dengan takut, itu karena kita memiliki kelemahan kepada orang yang kita takuti. Ada orang nih umpamanya kita takuti, kenapa? Karena kita nggak mampu untuk menghadapi dia. Makanya disebut apa? Khauf. Tapi kalau khasyah, kita mengetahui bagaimana keagungan dia, sehingga disebutkan para ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hambaku itu adalah mereka yang disebut dengan apa? Ulama. Jadi di situ tidak menggunakan kalimat khauf. Kemudian jamaah sekalian, kata-kata yuktab ditulis maksudnya apa? Diwajibkan. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba ay furida, diwajibkan, difardukan atas kalian. Bagaimana kita bisa mengambil hukum dari dua hadis tadi yang sebagaimana kita baca tadi? Yang pertama adalah hadis yang sempurna itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan hadis yang lebih lengkap dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh apa? Jabir. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Jabir hanya salat witir. Tapi di dalam apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha yadullu ala anna salatal laili wal witri laysat mafruḍah wa innama hiya sunnah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bukan hanya sekedar salat witir, tapi juga salat malam. Salat tahajud dan sebagainya, qiyamul lail, salatul lail. Jadi dari hadis Aisyah itu menjelaskan bahwa ini dalil salat malam dan salat witir, salat malam dan salat witir bukanlah dia sebagai mafruḍah yang diwajibkan. Wa innama hiya sunnah, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau kita apa? Nggak kerjain juga nggak apa-apa, nggak berdosa, tapi kita tidak mendapatkan keuntungan pahala dari Allah SWT. Kemudian dari hadis tadi juga menjelaskan fihi dalilun ala masyru'iyyati salatil laili fi ramadhana jama'atan. Di dalam hadis tadi juga menunjuki dalil bahwa disyariatkan sholat malam di bulan Ramadan itu berjamaah, termasuk sholat witir. Itu berjamaah. Kenapa? Li'ihya'i lailati Ramadan. Untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan dengan kita sholat malam dan kita sholat witir berjamaah, itu menjadi hidup malam Ramadan. Kemudian dalam hadis tadi juga menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Sangat apa? Kasih kepada umatnya, sehingga khawatir umat itu diwajibkan dalam beribadah, dan sementara umatnya nggak mampu karena merasa berat. Sehingga apa? Jadilah mereka berdosa kalau tidak melakukannya. Makanya Pak Rasulullah Pak sangat sayang sehingga beliau tidak keluar agar jangan disangka bahwa itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi sebuah apa? Sunnah yang kalau kita kembali kepada definisi yang disampaikan oleh ulama fikih, yang disebut sunnah itu adalah mandub. As-sunnah ma yusabu ila fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Yang disebut sunnah, ini bukan dalam ilmu hadis, tapi sunnah dalam ilmu fikih. Sebuah hukum yang disebut sunnah itu adalah sesuatu yang diberikan pahala ketika orang itu melakukannya dan tidak berdosa ketika dia meninggalkannya. Itu sunnah. Sedangkan wajib kebalikannya, ma yusabu ila fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang diberikan pahala ketika dia melaksanakan dan dia berdosa ketika dia tinggalkan, itu wajib. Jadi kebalikan apa? Sunnah. Jamaah sekalian, di dalam hadis tadi juga menjelaskan kepada kita fihi dalilun alal qaidah asy-syar'iyyah. Hadis tadi merupakan sebuah dalil atas kaidah syar'iyyah yang menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini apa namanya? Sebuah kaidah fiqhiyah asy-syar'iyyah. Darul mafasid, menolak kerusakan, itu lebih didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan, kebaikan.
Kalau kita melakukan sholat malam dengan berjamaah, itu pahalanya kan gede, luar biasa. Tapi kerusakannya artinya apa? Menjadikan para sahabat, orang-orang, menjadikan umat Rasulullah SAW menjadi keberatan. Sehingga apa? Diwajibkan, akhirnya apa? Berat. Makanya apa? Ditolak. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan ini kaidah fikih syariah ini umum apa saja. Kalau ada sesuatu yang mungkin kita menghadapi, di sana ada mafsadatnya, kerusakannya, tapi juga ada manfaatnya. Maka menolak kerusakan itu lebih dahulukan ketimbang apa? Mengambil maslahatnya, manfaatnya. Khamr disebutkan dalam ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan. Ketika dia minum, maka dia menjadi apa? Mabuk. Orang kalau udah mabuk, udah nggak ingat apa-apaan. Kadang-kadang rahasianya apa? Diungkapkan ketika dia mabuk. Maka kata Rasulullah, kata Allah SWT, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Kul, kata Allah SWT, fihima ithmun kabir. Katakanlah, fihima, di dalam khamr dan judi, ithmun kabir. Ada dosa yang besar, ada bahaya yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya. Tapi ingat, wa ismuhuma, dosanya, bahayanya, baik khamr maupun judi, lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Artinya bahayanya apa? Lebih besar. Maka mengambil kaidah syariah darul mafasid, menolak kerusakan itu lebih didahulukan ketimbang apa? Mengambil maslahat kebaikannya. Jamaah sekalian, kemudian kita masuk kepada hadis yang juga berkenaan dengan salat witir dari Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu an. Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Kulna, kemudian kami mengatakan, wa ma hiya ya Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, amaddakum. Apa arti kata amaddakum? Ai az-ziyadah fil ata. Sesungguhnya Allah akan menambah pemberian. Jadi sesungguhnya Allah akan menambah pemberian kebaikan dengan sholat kamu. Jadi sesungguhnya Allah akan menambah kebaikan dengan sholat yang itu lebih baik untuk kalian dari onta yang merah. Artinya menambah kebaikan. Jadi sesungguhnya Allah menambah pemberian, di mana ketika dia melaksanakan sholat akan ditambah pemberian oleh Allah SWT berupa apa? Pahala. Dan itu lebih baik untuk kalian daripada onta yang merah, di mana pada saat itu bangsa Arab ketika mereka memiliki onta yang merah itu merupakan satu prestise bagi mereka. Karena onta merah itu paling mahal saat itu. Kalau sekarang ini mungkin Pajero atau apa ya, mungkin lebih dari Pajero kali ya. Saya nggak tahu itu yang paling mahal apa mobil itu, apa yang lain lah gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian tambahan dengan melaksanakan sholat witir itu lebih baik untuk kalian daripada onta yang merah, di mana onta yang merah itu merupakan barang binatang yang paling mahal saat itu, yang kalau orang punya onta merah saat itu menjadi prestise. Prestise merupakan ciri ikon bahwa dia itu apa? Orang paling kaya deh gitu. Kenapa? Ada onta yang merah gitu. Menjadi sebuah ikon. Kulna, kemudian kami bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan apa? Amaddakum bi shalatin. Tambahan pemberian Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah. Al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajr.
Yang dimaksud dengan amaddakum, ya, az-ziyadatu fil ata', tambahan di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-witru, salat witir, ma baina salatil isya, yang dilakukan di antara salat isya sampai terbit fajar, yaitu sampai subuh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang kecuali An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan. Sehingga al-hadis sahih. Kata Syekh Abdurrahman Al-Basam bahwa hadis ini apa? Sahih. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama adalah fadlu sholatil witr, keutamaan sholat witir. Jadi bagaimana sholat witir apa? Memiliki keutamaan dibandingkan dengan sholat-sholat lain. Sehingga wa annaha ta'dilu fi qimatiha wa ghalaiha afdalu amwalil Arab. Sehingga keutamaan sholat witir itu bisa menandingi bagaimana harganya dan mahalnya harta orang-orang Arab berupa apa? Onta yang merah. Dia lebih utama, bisa menandingi, yaitu al-ibil al-khumur, yaitu onta yang merah, di mana orang-orang Arab kalau dia punya onta merah saat itu menjadi ciri khas prestise orang kaya di saat itu. Yang paling kaya itu apa? Ciri khasnya apa? Onta merah. Wa ma huwa illa mithalun takribi. Jadi Rasulullah SAW di dalam memberikan perumpamaan, tamtsil, untuk memberikan pendekatan kepada para sahabat dari Nabi SAW. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Arab, mereka hanya mengenal apa? Bagaimana harta yang paling mahal, yang paling berharga dalam kehidupannya itu apa? Onta yang merah. Sehingga apa? Dijadikan sebagai tamtsil, perumpamaan. Artinya bukan berarti apa? Oh, sekarang onta merah murah, ya. Itu kan sekarang, tapi dulu ini. Jadi artinya apa? Untuk menjelaskan betapa sholat witir itu sangat berharga, sangat mahal dibandingkan dengan onta yang merah, ya. Dimana saat itu orang berbangga-bangga dengan onta merah ketika dia apa? Punya onta merah. Artinya apa? Orang biasanya kalau punya harta itu kan apa? Berbangga-bangga, ya. Punya apa? Punya duit banyak, berbangga-bangga. Maka Rasulullah memberikan tamsil. Sesungguhnya kalau Anda melakukan sholat witir itu lebih utama, gitu. Lebih apa? Lebih banyak pahalanya, gitu. Gak bisa ditandingi lagi untuk pendekatan. Jadi disinilah kehebatan Rasulullah SAW di dalam membuat sebuah tamsil, sehingga orang akan tertarik untuk melakukannya. Kenapa? Oh, ternyata ini lebih utama sholat witir, gitu. Kemudian kalau kita lihat dari hadis tadi, anna waqtal witri huwa ma baina sholatil isya'i ila tulu'il fajr. Waktu pelaksanaan witir antara salat isya sampai terbit fajar. Artinya kalau habis isya dan apa? Sudah subuh, maka tidak ada lagi salat apa? Witir. Jadi kalau udah adzan nih, udah adzan, pas kita bangun nih Pak azan, adzan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, udah enggak ada lagi witir. Udah hilang waktu witir. Nah, dimulai dari habis sholat isya. Maksudnya apa? Habis sholat isya, kalau kita sholat isya, kemudian kita setelah itu sholat ba'diyah isya. Jangan sampai sebelum kita ba'diyah isya udah sholat witir. Ba'diyah isya dulu. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis bahwa sholat witir itu bagian dari apa? Penutup. Artinya kalau kita lakukan itu di ujung. Kalau kita lakukan secara runtutan gitu ya, runtutan, itu apa? Di ujung. Makanya kalau kita sholat tarawih pokoknya, sama sholat witir, jangan witir dulu baru tarawih, tapi apa? Tarawih dulu baru apa? Witir. Jadi apa? Tarawih dulu apa? Artinya apa? Ketika kita melakukan sholat witir, itu apa? Ketika kita melaksanakan sholat runtutan nih, isya, ba'diyah, tarawih, umpamanya, baru witir. Jadi jangan sampai witir dulu, baru ba'diyah, baru apa? Tarawih. Kenapa? Karena witir itu bagian dari apa? Penutup sholat. Artinya apa? Ketika dilakukan dia di ujung. Dia apa? Di ujung sholat. Ketika kita melakukan secara apa? Runtutan berbarengan. Kemudian, falau autara qabla isya, faqad autara qabla dukhuli waqtihim. Kalau ada orang yang melakukan witir sebelum isya, sungguh dia telah berwitir sebelum waktunya, nggak diterima. Kenapa? Belum waktunya udah waktu witir aja gitu. Sebelum apa? Sebelum isya. Walau autara ba'da tulu'il fajri, kalau dia sholat witir setelah terbit fajar subuh,
Habis azan dia apa? Salat witir aja deh. La autara ba'da khuruji waqti. Sungguh dia sudah melaksanakan witir keluar waktunya. Makanya di malam apa? Hari dari mulai Isya sampai apa? Sebelum subuh itu ada waktu witir yang kita lakukan. Di mana saja kita ingin lakukan. Kemudian umumuhu, bagaimana kalau orang umpamanya dia safar, dia melaksanakan jamak takdim, maghrib dengan isya, artinya isya itu ditarik di maghrib. Apakah boleh dia ambil langsung sholat witir padahal belum masuk apa waktu isya? Kira-kira gimana kira-kira? Boleh gak dia sholat witir sementara waktu isya belum apa datang, tapi dia sudah sholat isya dan dia apa? Dia sholat isya. Kenapa? Karena sholat isyanya apa? Dijamak dengan sholat maghrib dalam keadaan safar dan dalam keadaan capek, sehingga habis apa sholat itu apa? Dia tidur. Kenapa? Capek. Gitu. Kira-kira boleh gak dia sholat witir? Kira-kira boleh gak ini? Ya. Di sini dijawab oleh Syekh Abdurrahman Al-Basam. Ya. Umumuhu annahu yadkhulu ba'da sholatil isya. Pada umumnya orang sholat witir itu setelah masuk sholat isya. Habis isya maksudnya. Waktunya, bukan sholatnya. Sehingga apa? Di sini umumnya orang masuk setelah sholat isya. Ya. Jadi sholatnya bukan apa? Bukan waktunya. Jadi setelah apa? Sholat isya. Walaupun dia sholat isyanya apa? Di sebelum waktu isya. Kenapa? Karena dia jamak. Saat dia musafir, dia jamak isya ditarik mana? Tadi ke maghrib. Nah, ini namanya fikih nih. Jadi fikih apa? Harus punya apa? Beberapa penjelasan. Jadi para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Bagaimana kalau apa? Orang melaksanakan sholat witir sementara dia sholat isyanya di jamak gitu. Di jamaknya sholat isya dia tarik ke maghrib. Berarti jamak takdim. Dan dia capek, mau tidur habis itu. Kalau dinungguin habis isya apa? Udah keburu apa tidur, dan sehingga apa? Dia meninggalkan sholat witir, kan sayang gitu. Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Basam, umumnya orang annahu yadkhulu, dia melaksanakan sholat witir apa? Ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Walau jama'at ma'al maghribi jam'a takdimin wa hadza ma sharaha bihil ulama. Kalau dijamak bersama maghrib, yaitu jamak apa? Kalau dijamak sholat isya bersama sholat maghrib, tentunya sebagai jam'a takdim, jamak takdim. Dan inilah apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, di dalam Syarhul Iqna menyebutkan wa waqtul witri ba'da sholatil isya. Jadi bukan apa? Bukan ba'dal isya, tapi ba'da sholatil isya. Ada kata-kata sholat di situ. Waktu witir itu setelah sholat isya. Walau kanat sholatul isya'i fi jam'i takdimin. Kalau dia sholat isya dengan jamak takdim, bi anna jam'aha ma'al maghribi fi waqti sholatil maghrib. Jadi apa? Walaupun, nah dia sebutkan apa? Waktu witir setelah melaksanakan sholat isya. Walaupun dia melaksanakan sholat isya dengan sholat jamak takdim. Isyanya itu apa? Ditarik di maghrib. Kenapa? Bi anna jam'aha ma'al maghrib fi waqti sholatil maghrib. Karena bahwa jamaknya isya itu bersama maghrib itu di waktu sholat maghrib. Artinya apa? Sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena yang dihitung bukan waktunya tapi sholat isyanya gitu. Ini kata para ulama. Kemudian dari hadis tadi juga menjelaskan fihi dalilun ala anna Allah Ta'ala yamunnu ala ibadihi bi ta'atihi wa ibadatihi ziyadatan fi hasanatihim. Jadi dari hadis ini menjelaskan kepada kita sebuah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hambanya ketika hambanya itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia berupa ziyadatan fi hasanatihim. Akan Allah tambahkan kebaikan untuk mereka dengan dia melaksanakan apa? Ibadah, ketaatan, Allah tambahkan kebaikan
Allah warib'atan fi darajatihim, Allah angkat derajatnya. Allah SWT angkat derajatnya, wa qurban lahum 'inda rabbihim, dan Allah dekat kepada mereka. Allah dekat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka taat dan beribadah kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala ghaniyun anhum, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya wa an ibadatihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Dan ketika orang itu melakukan kebaikan, aidun alaihim, kembali kepada orang itu sendiri. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu kembali kepada orang itu, bukan kepada Allah SWT. Allah hanya memberikan pahala, memberikan apa? Mengangkat derajatnya, mendekatkan apa? Diri orang tersebut kepada Allah SWT. Tapi yang mengambil manfaat dari apa? Hasil kebaikan itu adalah orang itu sendiri. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan, man amila sholihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, maka untuk dirinya, bukan apa? Bukan untuk Allah SWT. Tapi apa? Untuk dirinya. Jadi kalau dia melakukan amal soleh, ya untuk dirinya. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan apa? Pahala untuk dirinya. Sehingga Ibnul Jauzi, jadi di sini ada dua, ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada Ibnul Jauzi, itu beda. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan apa? Ibnul Jauzi itu beda. Ibnul Jauzi mengatakan, man alima anna dunya daru sibakin wa tahsili fadail wa annahu kullama alat martabatuhu fi ilmin wa amalin zadat martabatuhu fi daril jaza intaha biz zaman wa lam yatruk fadilata tamakkanahu illa hasalaha. Jadi Ibnul Jauzi mengatakan, barang siapa yang mengetahui bahwa dunia ini merupakan tempat di mana dia sibak, tempat di mana dia berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Jadi dunia ini merupakan tempat di mana kita berlomba-lomba untuk melakukan apa? Kebaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita di dalam apa? Kebaikan. Jadi sesungguhnya kita sedang berlomba-lomba ini. Siapa di antara kita menjadi pemenang? Dialah yang akan mendapatkan juara berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemenang yang paling utama dia akan mendapatkan pahala yang paling banyak. Tapi bagi mereka yang nggak menang, dia tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak orang berlomba-lomba, tapi dia apa? Tidak mau berlomba. Makanya apa? Barang siapa yang mengetahui bahwa dunia ini merupakan tempat di mana dia berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan menghasilkan keutamaan, wa annahu, maka dia sesungguhnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala martabatnya fi ilmin wa amalin, dengan dia memiliki ilmu dan amal. Maka dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Biasanya orang kalau berlomba, kira-kira kalau ikut perlombaan itu lemes gak? Udah deh, mau gimana sih, mau menang syukur, nggak menang udah, ada gak gitu kira-kira? Pasti dia mau jadi pemenang. Namanya juga perlombaan kan gitu. Dan ketika dia ikut berlomba, pasti seluruh tenaganya dikerahkan. Semua kekuatan dikerahkan untuk apa? Untuk menjadi pemenang. Nah, begitu juga ketika kita melakukan amal di dunia ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka ketika kita berlomba, maka semua kekuatan kita kerahkan. Semua power kita apa? Keluarkan. Untuk apa? Untuk agar kita menjadi orang pemenang di dalam berlomba. Pemenangnya mendapatkan pahala yang banyak. Jadi pialanya itu dari Allah SWT berupa pahala. Dan pahala itu nanti akan Allah perlihatkan melalui surga. Surga itu merupakan hasil dari pahala yang kita apa? Lakukan. Itulah perlombaan. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan amalan nggak berlomba. Jadi apa? Biasa-biasa aja gitu. Ada orang ngaji ditinggalin gitu kan, belaga nggak tahu, padahal udah ngeliat gitu. Ada orang ngaji matanya ditutup gitu. Padahal apa? Orang lagi apa? Lagi kajian ilmu gitu. Berarti dia tidak mau berlomba-lomba. Ini kan kadang-kadang sayang kita ya. Ketika ada kajian, banyak yang tidak mau hadir umpamanya. Tapi kalau ada maksiat, hadirnya hampir apa? Hampir keluar-luar gitu, saking apa penuhnya gitu. Itu kadang-kadang lah gitu. Padahal
yang akan semuanya itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, tentang jasad kita, tentang harta kita. Kadang gini, kita akan membutuhkan seorang ustadz atau tokoh agama itu dalam beberapa tempat. Ketika kematian baru ngasih tahu, Ustaz, ada saudara saya yang meninggal, tolong sholatkan. Ustaz, ada saudara saya yang meninggal, tolong antar ke kuburan, bisa biar baca doa. Itu kalau udah meninggal. Tapi kalau masih hidup, nggak dibutuhkan tuh, diacuhkan gitu. Ini kadang manusia begitu. Jadi kebutuhannya pada waktu meninggal aja, padahal waktu meninggal itu udah selesai gitu kan. Justru pada waktu hidup itulah dia membutuhkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita masuk lagi kepada hadis wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhuma, maka disebut radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun. Witir itu merupakan hak. Faman lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak berwitir, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lain. Tapi hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Yeah. Walaupun hadis ini dianggap sebagai hadis yang dhaif, namun hadis ini memiliki syawahid. Artinya syawahid apa? Ada hadis-hadis lain yang mengeluarkan yang semakna dengan hadis ini, sehingga hadis ini bisa terangkat menjadi hadis hasan atau juga bisa jadi menjadi hadis yang sahih ya. Karena ada hadis-hadis lain yang memperkuatnya dengan hadis tersebut. Jamaah sekalian, hadis ini merupakan hadis hasan ya. Disebutkan al-witru haqqun ya. Apa yang dimaksud dengan al-witru haqqun? Para ulama menjelaskan hadal hadis ya, merupakan dalil yang berpendapat bahwa sholat witir itu wajib. Kenapa? Karena mengambil hadis al-witru haqqun. Ya. Sementara dan ini juga pendapat dari sebagian ulama bahwa witir itu merupakan wajib. Ya. Sementara yang lebih kuat, yang lebih rojih adalah bahwa witir itu merupakan sunnah tapi muakkadah. Apa arti hakun? Witir itu hakun. Maksudnya kata Ibnul Munzir, yang dimaksud dengan makna hakun yakni sabitun fis syar'i. Witir itu merupakan hukum yang sudah ditetapkan dalam syara'. Artinya bukan wajib dia, tapi yang sudah ditetapkan, menjadi sebuah sholat yang sudah ditetapkan di dalam syar'i. La bimakna wajib, bukan bermakna bukan maknanya wajib. Wa bihadza fala dilalata fihi ala wujubil witri. Dan dengan inilah maka tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa witir itu merupakan wajib. Kenapa? Karena kata-kata witir itu bukan wajib, kata-kata hakun itu bukan wajib, tapi sabitun fis syar'i, merupakan ketetapan yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT. Mengambil hadis yang dimana yang mengatakan bahwa salat witir itu wajib, padahal Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang-orang Arab Badui, apa yang diwajibkan atas kami, maka kata Rasulullah faraidu as-shalawat, yang diwajibkan itu sholat-sholat yang 5 waktu. Ada lagi gak setelah itu yang diwajibkan? Enggak ada yang lagi. Kecuali hanya sholat yang 5 waktu itu yang diwajibkan untuk kita lakukan. Begitu juga sebagaimana disampaikan dalam riwayat Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutus ke Yaman. Jadi Mu'ad bin Jabal itu pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke daerah Yaman. Kemudian sebelum diutus maka Rasulullah memberikan mengingatkan apa yang harus dilakukan di sana ke masyarakat Yaman. Salah satunya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah a'limhu annallaha iftarada alaihim khamsa shalawatin kulla yaumin wa lailah. Ajarkanlah mereka penduduk Yaman
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka 5 salat dalam setiap hari, siang dan malam. Itu saja, tidak apa yang lainnya gitu. Yang wajib. Tidak disebutkan apa? Di situ apa? Witir. Kemudian juga disebutkan lagi di dalam hadis khutbatul wada Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan hujjatul wada. Jadi khutbah wada, khutbah terakhir pada saat Rasulullah melaksanakan apa? Haji terakhir, haji perpisahan. Beliau menjelaskan tentang jumlah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu, nggak lebih, nggak kurang. Jadi apa? Rasulullah SAW menjelaskan tentang sholat yang wajib 5 waktu, nggak lebih, nggak kurang. Sehingga beliau kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi udah cukup sempurna itu. Jadi hanya apa? Salat yang wajib. Kenapa? Karena Allah SWT sudah sempurnakan hukumnya. Allah sudah sempurnakan nikmatnya. Kemudian juga hadis yang ditetapkan bahwa Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma memberitahukan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan annal witra laisa bihatmin kas-salatil maktubah. Bahwa witir itu, kata Abu Bakar dan Ali, bukanlah kewajiban seperti sholat yang 5 waktu. Laisa bihatmin, bukanlah yang wajib seperti apa? Sholat yang diwajibkan. Walakinnahu sunnatun. Akan tetapi dia merupakan apa? Sunnah. Kemudian sholat witir juga menjelaskan bahwa dia tidak dibatasi. Artinya apa? Kalau memang dia wajib harus begitu itu, ya harus apa? 1 atau harus 3. Tapi ternyata apa? Boleh memilih. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, atau maksimal apa? 11. Tapi kalau diwajibkan dia harus ketentuan apa? Rakaatnya gitu. Nah, sementara ini apa? Tidak. Artinya apa? Tinggal memilih berapa yang Anda apa? Mampu. 1 rakaat, 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat. Sehingga apa? Walau kanal witru fardhon, disebutkan, kalaulah witir itu diwajibkan, lakana muhaddadan ma'rufan adadahu. Sehingga pembatasan itu diketahui berapa jumlahnya gitu. Tapi ternyata apa? Boleh milih gitu. La tajuzu ziyadah wala narku, tidak boleh nambah, tidak boleh apa? Kurang, harus pas. Tapi kalau yang 5 waktu kan 5 waktu deh. Dengan apa? Dengan rakaat yang sudah ditentukan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak boleh kurang, tidak boleh apa seperti itu. Artinya memang apa? Ketika diwajibkan itu ada ketentuan rakaat, ketentuan waktu dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah dari beberapa hadis ini nanti kita akan bahas tentang hadis yang berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam hari di bulan Ramadan atau di luarnya, di luar Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Nanti kita akan bahas itu ya. Akan bahas dan akhirnya nanti akan masuk kepada bab yang berkenaan dengan sholat tarawih. Agar kita memiliki wawasan tentang sholat tarawih. Jadi sampai apa? Yang 20, yang 8, yang 11, yang 23 itu enggak saling apa? Caci mencaci gitu. Oh, itu masjid berapa? Oh, 23 enggak. Anda 11. Itu masjid apa? 11 enggak. Anda 23. Akhirnya apa? Mencaci maki deh. Ibadah. Ya. Lihat bagaimana dalilnya. Ya. Nanti kita akan bahas agar kita memiliki apa? Wawasan, ya. Sehingga disinilah umat Islam, ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan ketimbang apa? Mengambil maslahatnya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah waktu Isya nih. Dan tentunya kita di akhir tahun ini mari kita ya sangat banyak-banyak baca doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena saudara kita
di saat seperti ini ada yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanjiran. Sekarang ini belum apa normal daerahnya. Masih membutuhkan dia. Apakah makanan, pakaian dan sebagainya, membutuhkan makanan dan sebagainya. Itu dan luar biasa, dan itu sebetulnya bukan hanya di Sumatera Barat, bukan di Aceh saja, bukan juga di Medan, tapi di beberapa daerah Jawa juga terkena gitu. Dan itu makanya di akhir tahun ini ya kita jangan euforia. Banyak-banyak berdoa. Kita banyakin beribadah pada Allah SWT, banyakin berdoa, banyakin beramal. Kita nggak tahu kalau saudara kita mendapatkan musibah seperti ini, kita nggak tahu kan, bisa jadi kepada kita. Makanya kita banyak-banyak istighfar dan minta ampun. Allah SWT menyebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun, sementara mereka mau minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT. Jadi way out agar kita selamat dari azab Allah SWT, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari apa yang kita panjatkan taubat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala terima, sehingga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubat kita. Dan tentunya bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga mereka diberikan pahala dari musibah tersebut dan digantikan yang lebih baik. Keluarganya yang sedang mendapatkan musibah, ada yang musibah kematian, itu diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.